Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar teori bilangan mengenai residu kuadratik. Kelompok kami yang terdiri dari yang pertama Rifki Arispareza dengan NIM 120160022, yang kedua Maulia Widiasti dengan NIM 121160013, dan yang ketiga Saryati Rusmawan Nabiahan dengan NIM 121160054. Salah satu masalah dalam teori bilangan adalah menyelesaikan residu kuadratik, di mana suatu bilangan bulat A disebut residu kuadratik dari modulo M jika terdapat bilangan bulat X sedemikian sehingga M membagi X min A dengan M diketahui. Pada suatu bilangan AM sama dengan 1, maka A disebut residu kuadratik modulo M bila X kuadrat ekuivalen dengan A mod M mempunyai solusi. Sebaliknya, jika X kuadrat ekuivalen dengan A mod M tidak mempunyai solusi, maka A bukan residu kuadratik modulo M. Selanjutnya, definisi simbol Legendre. Jika bilangan bulat A dan P bilangan prima ganjil, maka simbol Legendre A per P adalah fungsi yang memenuhi A per P sama dengan 1. Jika A residu kuadratik modulo P dan A per P sama dengan min 1, maka A bukan residu kuadratik modulo P5. Di sini kami menggunakan dua teorema. Yang pertama itu teorema 9.3. Contohnya, jika P suatu bilangan prima ganjil dan A, P sama dengan 1, maka A per P sama dengan A pangkat 1/2 P min 1 mod P. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pemrograman untuk teorema 9.3 dan 9.4. Yang pertama yaitu teorema 9.3 atau bisa disebut dengan kriteria Euler, di mana teorema ini berbunyi jika P suatu bilangan prima ganjil dan A, P relatif prima, maka A per P akan kongruen dengan A pangkat setengah dikali P min 1 mod P. Jadi di sini yang pertama saya membuat terlebih dahulu subprogram terkait residu kuadratik. Lalu yang kedua, saya membuat subprogram terkait simbol Legendre. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui, jika A merupakan residu kuadratik dari P, maka akan menghasilkan 1. Sedangkan jika A bukan merupakan suatu residu kuadratik dari P, maka akan menghasilkan 1. Lalu selanjutnya di sini, user akan diminta untuk menginputkan terlebih dahulu nilai P dan nilai A. Lalu, jika A merupakan suatu residu kuadratik dari P, maka akan diproses pada bagian ini. Lalu, jika A bukan merupakan suatu residu kuadratik dari P, maka akan diproses pada bagian ini. Dan yang terakhir, jika yang user inputkan tidak sesuai dengan kriteria, maka akan menghasilkan output kriteria tidak terpenuhi gitu. Nah di sini coba kita inputkan untuk nilai P-nya 11, lalu nilai A-nya 4, maka output yang dihasilkan yaitu 1024 kongruen dengan 1 mod 11. Nah pada bagian ini akan diproses pada line ini gitu, karena seperti yang sudah dijelaskan di kelas, kita tahu bahwasannya 4 merupakan residu kuadratik dari 11. Lalu misalkan kita menginputkan nilai P sama dengan 11, lalu nilai A sama dengan 2, maka akan memunculkan output berupa 32 kongruen dengan min 1 mod 11, karena kita tahu juga bahwasannya 2 bukan merupakan suatu residu kuadratik dari 11, sehingga akan diproses pada bagian ini gitu. Lalu misalkan kita menginputkan nilai P sama dengan 12, lalu nilai A-nya sama dengan 3, maka akan memunculkan output kriteria teorema tidak terpenuhi. Hal ini karena 12 merupakan suatu bilangan prima, sehingga user menginputkan sesuatu nilai yang tidak sesuai dengan teorema yang diminta. Teorema 94. Misalkan P suatu bilangan prima ganjil serta A dan B bilangan-bilangan bulat yang tidak terbagi oleh P, maka yang pertama itu jika A ekuivalen dengan B modulo P, maka A per P sama dengan B per P. Yang kedua, ada A per P dikali B per P sama dengan AB per P. Yang ketiga, ada A kuadrat per P sama dengan 1. Untuk A dan P sama dengan 1, berdasar definisinya, maka A per P kurang lebih atau sama dengan 1 dari poin B. Jika A per P sama dengan 1, maka A per P dikali A per P sama dengan A kuadrat per P sama dengan 1. Jika A per P sama dengan min 1, maka A per P dikali A per P sama dengan A kuadrat per P sama dengan 1. Yang kedua yaitu teorema 9.4 yang berbunyi, misalkan P suatu bilangan prima ganjil serta A dan B bilangan-bilangan bulat yang tidak terbagi oleh P, maka yang pertama jika A kongruen dengan B mod P, maka A per P akan sama dengan B per P. Yang kedua, jika A per P dikali B per P, maka akan sama dengan A dikali B per P. Dan yang ketiga, A kuadrat per P akan sama dengan 1. Nah, di sini saya membuat yang pertama yaitu user diminta terlebih dahulu untuk menginputkan nilai P, nilai A, dan nilai B. Lalu jika
A mod P itu akan sama dengan B, maka di sini yang pertama akan diproses terlebih dahulu untuk poin yang pertama gitu. Jadi untuk bagian ini akan menjawab terkait teorema pada yang poin pertama. Lalu pada bagian ini gitu, akan menjawab pada teorema bagian kedua. Dan yang ini akan menjawab terkait teorema pada bagian ketiga. Nah, di sini kita tahu bahwasannya C merupakan A kali B pangkat setengah dikali P-1 mod P. Nah, ini merupakan pembuktian untuk nilai dari A dikali B per P. Lalu untuk E sendiri merupakan legender A dikali dengan legender A. Ini merupakan suatu nilai untuk membuktikan pada poin nomor 3. Lalu jika yang diinputkan tidak memenuhi kriteria pada poin pertama, maka akan diproses pada bagian yang ini. Jadi sama seperti sebelumnya gitu. Lalu jika yang user inputkan tidak sesuai dengan kriteria dari teorema, maka akan diproses pada bagian ini sehingga munculkan output berupa kriteria teorema tidak terpenuhi. Nah, misalkan kita menginputkan nilai P sama dengan 11, nilai A sama dengan 3, dan nilai B sama dengan 3. Nah, di sini kita tahu bahwasannya 3 merupakan suatu bilangan residu kuadratik dari 11, sehingga untuk bagian ini maka akan menjawab pada poin pertama. Jadi 3/11 akan sama dengan 3/11. Lalu yang kedua, 3/11 dikalikan dengan 3/11 akan sama dengan 3 dikali 3/11. Jadi kita tahu bahwasannya 3 itu merupakan suatu residu kuadratik dari 11 dan 9 merupakan residu kuadratik dari 11, sehingga 1 dikali 1 akan sama dengan 1. Lalu kita tahu juga bahwasannya 3 pangkat 2 itu akan sama dengan 9, sehingga 9/11 merupakan suatu residu kuadratik dari 11, sehingga akan menghasilkan 1. Lalu misalkan kita menginputkan nilai P sama dengan 11, lalu nilai A nya sama dengan 3 dan nilai B nya sama dengan 4, maka yang diproses akan pada bagian ini. Jadi kekurangan dari program saya adalah saya belum bisa membuktikan jika bilangan A dan B itu merupakan suatu residu kuadratik dari P, maka akan membuktikan pada poin 1. Jadi poin 1 akan terbukti jika nilai A dan nilai B yang diinputkan sama. Sedangkan jika nilai A dan nilai B nya yang diinputkan berbeda, maka pada poin pertama tidak dapat dibuktikan gitu pada program yang saya buat. Lalu misalkan kita menginputkan nilai P nya sama dengan 12, lalu nilai A nya sama dengan 3 dan nilai B nya sama dengan 4, maka akan memunculkan output kriteria teorema tidak terpenuhi. Hal ini karena kita juga tahu bahwasannya 12 bukan merupakan suatu bilangan prima, sehingga pada bagian ini teorema tidak terpenuhi, seperti itu. Sekian penjelasan kami mengenai residu kuadratik. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.